Baik, kita lanjutkan kuliah online kita, Rekayasa Fondasi 2. Kali ini mengenai grup tiang. Kalau misalnya single pile ya, atau tiang tunggal dipancang, maka tanah yang terganggu itu zonanya seperti ini ya, begitu dipancang. Itu kalau single pile. Tapi kalau dia grup pile atau grup tiang, akan terdapat banyak zona-zona pengaruh ketika dia diinstalasi atau dipancang atau dibor lah, seperti itu. Zona pengaruhnya seperti ini. Ya. Nah, terjadi overlapping daerah pengaruh, di mana pada daerah overlapping ini, pada grup tiang ya, itu terjadi overstress ya, di mana areanya ini, pada zona ini memiliki tegangan yang tinggi karena overlapping pada saat instalasi tiang. Nah, yang harus kita perhatikan pada daerah overlapping ini adalah adanya perkuatan atau mungkin juga perlemahan ya. Misalnya saja pada daerah tanah pasir ya, dia akan menjadi perkuatan karena saling memadat ya, saling berimpit. Tapi begitu pada daerah clay, tanah clay atau tanah lempung, maka ini menjadi zona lemah ya. Dan pada gilirannya juga akan menciptakan tekanan-tekanan lateral yang akan mendorong terjadinya heaving atau uplift pada tiang atau tiang menjadi miring. Itu pada daerah-daerah tanah lempung lunak misalnya. Oleh sebab itu, karena adanya overlapping area atau overlapping zone pada grup tiang, maka dikenal adanya space atau spacing atau jarak antar tiang yang tidak boleh terlalu dekat, karena begitu dia terlalu dekat satu sama lain maka akan terjadi overlapping ya. Nah, oleh karena itu sebaiknya ya tidak ada overlapping. Yang paling bagus, hanya saja konsekuensinya tentu dia membutuhkan pile cap yang besar ya. Misalnya terlalu agak jauh nih jaraknya antar tiang sehingga tidak ada overlapping, tidak akan menciptakan zona lemah misalnya ya. Itu bagus, tapi dari sisi cost tentu lebih besar karena dia membutuhkan pile cap yang lebih besar. Nah, persoalan spacing ini menjadi hal yang menarik untuk kita kaji, karena aturan spacing atau jarak antar tiang itu apakah 2 kali diameter atau 2,5 kali diameter atau 3 kali diameter tiang, itu tergantung dari jenis tanah dan instalasi tiang atau teknik pemancangan ataupun pemasangan tiang ke dalam tanah. Untuk tiang pancang atau displacement, metode displacement, kalau tanahnya
pasir itu tidak apa-apa dia agak dekat. Misalnya saja untuk pasir, ya. Udah ada tiang. Kemudian dipancang misalnya, ya. Ya nggak apa-apa kalau pasir agak dekat, karena pada intinya ini pancang, ya. Pada intinya zona overlapping ini malah memperkuat, jadi tidak ada masalah. Jadi untuk pasir, ya, sand. Cuma kalau untuk clay misalnya, untuk clay begitu kita overlapping, ya. Nah, ini clay ini malah akan menjadi zona lemah, ya. Boleh jadi overstress mengakibatkan konsolidasi, dan juga tegangan lateral yang mengakibatkan ini menjadi uplift, gitu. Jadi dia menjadi uplift karena adanya tiang yang dipancang begitu dekat dengan tiang yang sudah ada. Jadi boleh jadi di uplift atau miring, dan juga terjadi konsolidasi akibat overstress pada daerah overlap. Jadi pada dasarnya untuk tiang pancang pada pasir spesinya boleh dekat, tapi pada clay sebaiknya spesinya agak jauh untuk menghindari terjadinya uplift atau heaving atau juga zona lemah yang mengakibatkan fail pada tiang pancang. Namun demikian untuk bore pile itu clay lebih cocok, ya. Untuk tanah clay bore pile lebih cocok karena walaupun dekat, karena overlappingnya tidak terlalu tidak terjadi malah, ya, pada bore pile. Jadi untuk clay bore pile spesinya boleh dekat, sedangkan untuk tiang pancang dia harus jauh. Nah, bagaimana aturan space atau jarak antar tiang? Jarak antar tiang itu pada prinsipnya dibagi dalam aturan-aturan code, ya. Misalnya saja untuk friction pile, ya. Jadi untuk friction pile itu jarak antar tiang minimal, ya, minimal 3 kali diameter, di mana D ini adalah diameter tiang. Kalau end bearing, ya, jarak antar tiangnya minimal 2,5 D. Tapi kalau end bearingnya terjadi pada clay, stiff clay, maka jarak antar tiangnya minimal 3,5 kali diameter tiang. Saya rasa itu, ya. Oke, kita lanjut ke efisiensi grup tiang. Jadi di dalam menghitung daya dukung datar, ya, ini misalnya 3D, ya, jaraknya. Bisa dari 1 walaupun pada kenyataannya dia dihitung pada prakteknya, ya, dianggap 1, ya. Jika demikian, maka untuk tiang pancang Q
secara grup, maka Q secara grup itu sama dengan N jumlah tiang tunggal dikalikan dengan jumlah kapasitas atau daya dukung tiang tunggal dikalikan dengan jumlah tiang. Bagaimana halnya dengan efisiensi tiang pada tiang panjang pada lempung? Ya, pada tanah lempung atau clay, ya dia cenderung menciptakan zona lemah begitu, karena begitu dia terlalu dekat ya jarak antar tiangnya. Misalnya ini, ya terlalu dekat malah ya. Terlalu dekat. Ya, misalnya saja ini yang menciptakan zona lemah pada clay, pada tiang pancang. Oleh sebab itu selalu kita tekankan bahwa jarak antar tiang pada tiang pancang pada tanah lempung atau clay itu harus space-nya harus besar ya. Yang kedua, kalau mancang itu dimulai dari tengah. Misalnya ini ada kelompok tiang misalnya 9 ya, mancangnya harus dari sini ya. Dan juga rate jumlah pukulannya itu tidak boleh juga terlalu cepat karena akan membangkitkan tegangan air pori itu pada tiang pancang pada tanah lempung. Ya, jadi efisiensi tiang yang paling sering dikemukakan penggunaan rumus Coverza-Labarre. Dengan jumlah tiang kalikan dengan daya dukung tiang secara tunggal. Jadi pada tanah lempung tiang itu berfungsi sebagai blok, misalnya saja ya, ini bracket, ya. Ya. Jadi pada dia akan bekerja sebagai blok. Nah, kalau kita lihat dari atas ya, kali 9 3 kali 3, maka dia akan bekerja sebagai rumus yang dipakai adalah QQ huruf C ditambah PG L C, di mana C itu adalah kohesi tanah lempung di ujung ya, di ujung tiang. C itu kohesi tanah lempung di sekitar dinding tiang. Kemudian L itu adalah panjang tiang, dan AG itu adalah penampang grup, penampang
tiang, dan NC itu adalah bearing capacity factor. Biasanya 9. Itu yang kita akan pakai.